Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah seharian melakukan berbagai macam aktivitas, tubuh manusia biasanya meminta untuk istirahat sebagai bentuk pelepas penat. Istirahat yang paling dinanti adalah tidur. Dalam Islam, tidur bukan hanya perkara yang bisa memperoleh ketenangan, namun juga bisa mengakibatkan kegelisahan atau bahkan hilangnya akal atau gila. Al-Quran, kitab suci sebagai pedoman umat Islam, juga secara jelas menyinggung tentang fungsi istirahat ataupun tidur, sebagaimana termaktub di dalam surat Ar-Rum ayat 23. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidur kalian di waktu malam dan siang hari dengan kehendaknya sebagai waktu istirahat buat kalian, dan usaha kalian mencari sebahagiaan dari karunia-Nya, mencari rezeki dan penghidupan berkat kehendaknya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan tentang pendengaran yang dibarengi pemikiran dan mengambil pelajaran. Dengan porsi tidur yang cukup, manusia bisa melakukan pekerjaan atau aktivitasnya secara maksimal. Namun sebaliknya, jika berlebihan dan waktu tidur tidak tepat, maka kegelisahan akan didapatkan. Oleh karena itu, untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, ada waktu-waktu tertentu yang tidak dianjurkan untuk tidur. Yang pertama, tidur setelah sholat subuh. Telah menjadi bahan perbincangan di kalangan masyarakat bahwa tidur setelah subuh mengakibatkan sempitnya rezeki, atau mereka menggunakan ungkapan kata Jack tedungan gulagu tako rejekenah eka kan ejem. Jangan tidur di pagi hari setelah subuh, takut rezekinya dipatuk ayam. Di dalam kitab Al-Fawaidu Al-Mukhatarah, tidur setelah subuh menghilangkan keberkahan rezeki dan keberkahan umur, sebab berkahnya umat ini ada di waktu pagi, yakni waktu setelah sholat subuh sampai terbitnya fajar. Yang kedua, waktu tidur yang tidak dianjurkan adalah tidur setelah masuk waktu asar. Tidur di waktu ini bisa mengakibatkan berkurangnya daya aktif akal manusia. Almarhum Akhmarfullah Kiai Haji Abdullah Maksum Jauhari, atau yang bisa kita kenal dengan Gus Maksum, pernah berkata, tidur setelah asar selama 40 hari bisa membuatmu gila. Di samping itu, Rasulullah sendiri pernah berpesan, barang siapa tidur setelah waktu asar lalu hilang akalnya, maka jangan pernah salahkan kecuali dirinya sendiri. Hadis riwayat Ad-Dailami. Walaupun dinilai daif atau lemah, namun dalam konteks fadailul amal, keutamaan perbuatan, hadis di atas masih relevan. Dan jika masih ragu akan bahayanya tidur setelah asar, bisa dicoba, buktikan sendiri. Tidak usah sampai 40 hari. Cukup 1 minggu rutin tidur setelah waktu asar dan rasakan bedanya. Ada kisah menarik di dalam kitab Al-Fawaidu Al-Mukhtarah. Suatu ketika setelah mendengarkan pengajian yang mubaliknya menyampaikan tentang tidur setelah sholat asar mengakibatkan hilang akal atau gila, seseorang ingin membuktikannya. Siang harinya ia sengaja tidur selepas sholat asar hingga terbangun di dini hari. Setelah bangun tidur, ia tidak merasakan sesuatu yang membuatnya gila. Karena merasa tidak terbukti ucapan sang mubalik, seketika itu ia pergi ke rumahnya. Sesampainya di kediamannya, sang mubalik, ia mengatakan dengan semangat bahwa ucapannya waktu pengajian tidak terbukti.
Dengan sedikit menahan tawa, sang mubalik menjawab, "Oke, kamu merasa tidak gila. Coba pikir, apakah ada orang segila Anda di saat jam segini orang lain pada tidur, sedangkan Anda pergi bertamu ke rumah seseorang hanya untuk mengadukan masalah ini? Apakah ada orang yang segila Anda?" Dengan raut wajah memerah karena malu, ia hanya bisa terdiam mendengarkan penjelasan dari sang mubalik. Lalu yang ketiga, waktu tidur yang tidak dianjurkan adalah tidur sebelum melaksanakan solat Isya. Di dalam satu hadis, Rasulullah pernah bersabda, dimakruhkan tidur sebelum melaksanakan solat Isya. Dimakruhkannya tidur sebelum solat Isya sebab kebanyakan orang jika tidur malam akan sulit untuk bangun, apalagi bangun untuk melaksanakan solat. Sudah dipastikan gangguan setan akan menyerbu. Gangguan setan bermacam-macam. Ada yang membuatnya kedinginan hingga merasa tidak mau untuk wudhu. Ada yang merasa kesulitan membuka mata, atau setan membisikkan bahwa besok juga masih ada waktu Isya, seakan-akan umurnya masih panjang. Dan keesokannya juga begitu, dan akhirnya menjadi kebiasaan, karena sesungguhnya setan dengan segala cara menumbuhkan di dalam hati umat Islam agar supaya meremehkan salat. Yang keempat, tidur sepanjang hari. Tidak baik tidur sepanjang hari kecuali dalam kondisi dan keadaan yang tidak memungkinkan seperti sakit. Terlalu banyak tidur juga tidak perlu dalam Islam dan hukumnya makruh. Banyak tidur juga dapat mengubah hati, menimbulkan kemalasan dan mengganggu kesehatan tubuh. Yang kelima, tidur setelah makan. Jika selesai makan langsung tidur, maka proses pencernaan tidak berjalan maksimal, akan menyebabkan ketidaksempurnaan dalam proses pencernaan, karena tidur setelah makan juga dapat mencegah kesehatan. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah 5 waktu tidur yang tidak baik dalam Islam. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk Anda semua. Singkat cerita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.